Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang larangan meminum arak atau dampak bagi orang yang meminum arak, khamr. Dalam sejarahnya, arak itu pertama kali diharamkan semenjak Nabi Muhammad SAW. Artinya sebelum ada ayat yang mengharamkan tentang arak, arak ini diharamkan tidak, dihalalkan juga tidak. Dan perlu kita ketahui bahwa proses pengharaman arak ini luar biasa. Ada ulama yang mengatakan bahwa proses Allah itu mengharamkan arak itu enggak langsung bilang bahwa arak itu haram, tapi melalui proses sampai 4 kali. Jadi pada awal kenabian itu arak itu enggak halal juga enggak haram. Tapi perlu mbak-mbak dan abang-abang ketahui bahwa walaupun arak itu tidak halal dan tidak haram, Nabi Muhammad SAW tidak pernah minum setetes pun. Sekarang ada pertanyaan, kalau sahabat itu pernah nggak minum arak? Saya jawab pernah. Ini sebelum ada dalil tentang haramnya arak ya. Pernah. Siapa? Ya banyak. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu pernah makan mayoran lah ya, kalau kita bahasa sekarangnya mayoran. Terus ngundang sahabat Ali di sana. Sahabat Ali suaminya Siti Fatimah nantinya itu. Terus sahabat Ali itu minum arak di sana, khamr. Jadi Abdurrahman itu salah satu hidangannya adalah khamr. Dan waktu itu sahabat Ali sebagai manusia biasa itu kena dampak dari arak itu, yaitu agak pusing mungkin ya, sehingga habis minum arak sahabat Ali itu sholat, dan ketika itu yang dibaca adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, sampai sahabat Ali itu ketika membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun itu enggak konsen, jadi banyak lalainya lah. Nah ini jawaban ketika teman-teman mahasiswa ditanya apakah sahabat itu pernah minum arak sebelum ada ayat yang mengharamkan tentang arak. Jawabannya apa? Udah, tapi Nabi Muhammad belum. Nah itu. Saya akan bacakan 5 hadis yang berkaitan dengan arak, baik dampaknya maupun madorotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama ya, karena permasalahan arak itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu terus masih ada gitu. Qala Nabi SAW, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa ada orang yang minum arak di dunia, maka dia itu tidak mungkin minum arak di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apakah ada di akhirat itu arak? Ada nggak kira-kira? Yang benar, ketika kalian ini mahasiswa akbar masuk surga semua, amin ya, itu di sana ada arak. Kalau dilihat dari hadis ini ada arak. Barang siapa ada orang yang meminum khamr di dunia, maka dia itu tidak akan minum khamr di akhirat. Imam Ibnu Katsir itu membedakan arak dunia dan arak akhirat itu menjadi 4. Perbedaannya ada 4. Di antaranya kalau arak di akhirat tuh nanti warnanya putih. Yang kedua tidak memabukkan. Yang kedua apa? Tidak memabukkan. Itu memabukkan itu adalah salah satu illah, salah satu sebab lah ya.
Diharamkannya arak itu adalah memabukkan. Makanya apapun yang mabuk ya haram, gitu aja udah. Apapun yang mabuk ya haram. Walaupun tidak ada di Al-Quran. Kalau ayat yang mengharamkan tentang Al-Quran itu apa? Surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah, innamal ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apapun yang mabuk haram. Awas nih Mbak. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala sesuatu yang mabuk itu khamr, segala khamr ya haram, gitu. Makanya walaupun ayatnya khamr, tapi kalau sifatnya sama memabukkan, maka hukumnya sama juga. Nah ini kalau dalam metode usul fikih mencari hukum semacam ini adalah hukum apa? Kias, mengkiaskan. Kecubung, apalagi? Apalagi yang memabukkan di dunia itu? Lem haibon pernah? Enggak lem. Pernah minum arak enggak Bang? Ora. Saya benar-benar bahasa Indonesia baik banget, jawabannya ora tuh ya. Pernah minum arak? Nah gitu dong. Pernah minum arak? Ora kan benak juga. Mbak pernah minum arak? Makanya menurut kesehatan, barang siapa nih teman-teman akbar dulu pernah. Saya tidak akan cerita lah. Tapi insya Allah untuk saat ini kalau misalnya ada teman-teman akbar yang ketahuan minum arak, keluarkan dari buntet. Pegang ya. Apabila ada abang-abang ketahuan minum arak di buntet, kalau mbak-mbak nggak mungkin lah. Tapi siapa tahu ya. Siapa tahu mbak-mbak lagi pojok terus teler, saya keluarkan itu dari buntet. Apalagi yang memabukkan itu ganja, terus apel sih enak di rumah mabuk. Apel contohnya apel kata Mbak Fuad. Apa yang memabukkan Bang? Kokain, apalagi narkotik. Pokoknya apapun yang mabuk haram, gitu aja udah. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Udah itu yang pertama ya. Hadis yang pertama, dengerin, bahwa barang siapa ada orang yang minum khamr di dunia, maka dia tidak mungkin minum khamr di akhirat. Hadis yang kedua, hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamru umul khabaithi faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Arak itu adalah ibunya kejelekan. Arak itu adalah ibunya kejelekan. Barang siapa ada orang yang minum arak, maka dia sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Pegang ya. Misalnya mbak-mbak atau abang-abang minum perkara yang memabukkan, maka sholatnya nggak diterima selama berapa? 40 hari. Bahkan salah seorang ulama mengatakan bukan sholatnya saja, tapi segala hal kebaikan yang dilakukan orang itu, maka orang itu tidak akan diterima. Ini luar biasa. Nah sekarang ada pertanyaan, udah daripada nggak diterima nggak sholat aja 40 hari, kira-kira bagaimana? Daripada sholat juga nggak diterima, ya udah karuan nggak sholat, itu gimana? Bener nggak begitu? Makanya menurut Imam Nawawi, ini dengerin nih. Makanya menurut Imam Nawawi, misalnya ada orang yang nggak sholat 40 hari dengan pikiran bahwa daripada sholat juga nggak diterima, maka dosanya double nanti. Dia minum arak juga, dia juga nggak sholat. Jadi yang dimaksud tidak diterima itu adalah dia melaksanakan sholat tapi tidak mendapatkan pahala. Paham ya? Sekali lagi, orang yang minum arak maka sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Yang dimaksud tidak diterima sholatnya itu adalah ketika dia melaksanakan sholat maka dia itu tidak mendapatkan pahala. Dan ini menurut Imam Nawawi.
bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan. Jadi kalau Imam Nawawi itu ada Imam Nawawi Al-Bantani yang dari Banten, ada lagi Imam Nawawi yang hidup pada tahun 1233. Beda ya, ini menurut Imam itu, Nawawi itu. Nah ini berat banget Pak. Makanya haram lah, gitu aja. Allah itu ketika mengharamkan sesuatu dalam Al-Quran, haram biasa aja. Tapi dalam masalah arak itu getol banget Allah, sampai jelas banget, sampai menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan haramnya arak itu banyak banget. Kenapa Allah itu ketika mengharamkan arak itu yang paling getol? Alasannya karena al-khamru humul khaba'is, ibunya kejelekan. Kamu tahu Imam Barseso? Kamu pernah dengar ceritanya Imam Barseso? Imam Barseso itu ulama besar. Ini ceritanya cerita Israiliyat nih. Ulama besar, punya pondok, santrinya ribuan dan semuanya bisa terbang. Ahli dalam semua ilmu waktu itu, sampai ilmu kebatinan juga bisa beliau itu. Suatu hari, ya ini ringan cerita aja, beliau itu disuruh memilih antara minum arak dengan berzina, kalau nggak salah ya, saya lupa nih ceritanya. Lalu Imam Barseso itu yang dipilih apa? Yang dipilih arak dengan harapannya sekedar minum selesai. Ternyata setelah Imam Barseso itu minum, akalnya hilang, malah dia bunuh orang tadi. Udah bunuh, lalu mati dalam keadaan kafir. Ulama besar Imam Barseso punya murid ribuan, bisa terbang semua, itu mati dalam keadaan kafir gara-gara apa? Gara-gara dia itu minum arak. Makanya kalau kata kedokteran, nggak tahu nih mbak-mbak udah apalah mungkin ya, kalau kata kedokteran, kalau ada orang yang minum arak sekali teguk saja, maka itu ratusan urat itu putus. Makanya orang yang udah minum sekali itu akalnya nggak mungkin sama dengan sebelum minum. Belum minum kan Pak? Jangan Pak, Bang Fuad, jangan sampai. Tapi bener ya, menurut kesehatan begitu. Jadi sekali minum akalnya hilang. Ini hadis yang kedua udah. Jadi arak itu adalah ibunya kejelekan. Barang siapa ada orang yang minum arak, maka sholatnya diterima. Dan barang siapa ada orang mati dalam keadaan perutnya masih ada araknya, maka dia itu mati dalam keadaan seperti orang-orang jahiliyah. Makanya orang-orang punten ya, itu di daerah-daerah Cirebon sana itu dikit, tangganya Cirebon sana lah. Itu pernah dalam tahun baru tuh miras itu dicampur, pertama autan, setelah autan dicampur spiritus, saking pengennya mabok gitu, dikasih spiritus, terus dikasih campur lem aibon. Itu minum hampir 32 orang mati waktu itu. Ya di sana lah ada. Ya coba bayangin aja, spiritus, autan, lem aibon, air dicampur. Malah waktu itu ada nyampur tetes tetes air mata tuh, dicampur, diminum bareng-bareng. Itu langkah pegawaian. Setelah minum mati semua. Nah ini orang-orang yang mati dalam keadaan peminum khamr, saya yakin itu ya udah bakalan tanggang aja di sana. Alhamdulillah lah. Makanya sejelek-jeleknya orang diantaranya adalah orang yang mati dalam keadaan habis minum arak. Apalagi di tradisi Jawa Tengah, bagian selatan sana juga itu ada tradisi kalau hajatan itu keluarganya harus minum arak. Ya begitulah, semoga teman-teman mahasiswa nggak ada yang begitu ya, amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saribul khamri mal'unun, orang yang minum arak dilaknat, orang yang minum arak dilaknat. Dah jelas. Hadis yang keempat,
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ul khamru wal imanu fi qalbi mri'in abadan. Antara arak dan iman itu tidak mungkin bersatu dalam satu tubuh manusia. Saya sering bilang ya, antara setan dan malaikat itu tidak mungkin berteman. Sama dengan iman dan arak itu tidak mungkin satu. Maksudnya begini, ketika Bang Fuad ini peminum arak, maka nggak mungkin dia dikatakan sebagai peminum atau dia itu dikatakan sebagai orang yang mukmin. Tapi langsung di justice diputuskan bahwa Bang Fuad itu adalah orang yang peminum arak. Jadi nggak ada istilah orang yang peminum arak tapi mukmin, itu nggak ada. Minum arak ya minum arak aja. Karena apa? Karena setan itu cara menggoda manusia. Kalau setan itu banyak ya. Jadi setiap malam tuh rapat Bang. Rapat, dan dalam setan juga ada pangkatnya. Ada yang pangkat 1, bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu sama. Setan yang bintang 2 yang ganggunya ya orang yang pinter. Setan yang pangkatnya kopral juga yang godanya ya manusia yang biasa. Jadi setan itu juga ada tingkatannya kayak manusia. Nggak mungkin setan yang biasa terus menggoda orang yang alim, tuh nggak mungkin. Setannya juga bagi-bagi. Makanya kalau ada setan terus menggoda ini Bang Fuad sama Bang Nana, itu setan juga setan yang biasa. Yang turun setan-setan yang biasa, cukuplah setan-setan yang biasa. Itu menggodanya juga beda-beda Bang Fuad. Dan cara menggoda manusia yang paling ampuh itu dengan minum arak. Jadi setan itu punya banyak cara untuk menggoda manusia. Dan the big five, 5 besar cara menggoda yang paling hebat menurut setan itu jari setannya. Kalau nggak percaya tanyain setannya. Itu diantaranya apa? Minum arak, judi, wah ada macam-macam. Ada 5 itu. Makanya Allah itu sekali lagi getol banget mengharamkan arak itu, ya. Jadi antara arak dan iman itu tidak mungkin bersatu. Itu hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saribal khamra hatta bukan itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa syaqiyaha wa bai'aha wa mubta'aha wa ashiraha wa mu'tashiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila thamaniha. Artinya bingung ya. Jadi Allah itu akan melaknat itu bukan orang yang minum biasanya. Kalau arak itu tadi saya sudah bilang ya, arak itu adalah alat yang paling ampuh bagi setan untuk menggoda manusia. Karena apa? Karena ketika gini, Bang Nana ini nggak sholat, yang dosa siapa? Ya Bang Nananya aja. Paham ya? Bang Fuad ini nggak puasa, yang dosanya Bang Fuadnya aja. Tapi arak beda Mbak. Arak itu beda. Allah itu akan melaknat orang yang minumnya, orang yang nandur, ngerti nandur? Orang yang nandur minuman buat araknya, orang yang bawa araknya, sampai orang yang ngancurin araknya juga akan dilaknat sama Allah. Contoh begini, Bang Fuad itu ngasih arak ke saya, terus saya minum, ya Bang Fuadnya juga kena. Di sini tuh jelas. Yang pemerasnya, orang yang minta diperaskannya, pembawanya, penerimanya, pemakan harganya, penjualnya, pembelinya, itu dosa semua. Jadi yang minum satu arak tapi di sekelilingnya itu dosa semua. Yang bawanya, pemerasnya, yang nandur anggurnya, yang panennya, yang membuat araknya, yang ngancurin araknya, itu dosa semua, dilaknat semua sama Allah. Makanya walaupun Bang Fuad ini nggak minum arak, tapi Bang Fuad ini ngasih orang minum arak, ya dosa juga, haram juga. Ngerti Mbak ya, Bang ya? Jadi sekali lagi, semoga teman-teman Akbar
tidak ada yang jatuh ke minum arak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya katakan juga bahwa arak ini bukan khamr, yang dimaksud memabukkan itu bukan khamr saja, tapi segala sesuatu yang sifatnya sama dengan arak, yaitu menghilangkan akal, itu hukumnya adalah haram. Dan saya sekali terakhir nih, itu bisa membaca kamu minum arak, bukan tuh saya membaca abang-abang di sini, saya paham. Karena ada caranya mendeteksi orang itu sudah minum arak atau belum, saya paham. Dun mak, mana pendek nak, mana pendek, lihat. kurang ajarin mengedutakan ilali saya coba. Tulang itu. Turun bukan ada semua. Gampang banget. Tapi insya Allah lah nggak ada yang minum arak. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita itu dijauhkan dari orang-orang yang syaribul khamri, peminum arak. Faham ya? Itu 5 hadis yang berkaitan dengan dampak dari meminum arak. Cukup ya? Udah ngantuk nih kelihatannya mbak-mbak. Cukup nggak? Cukup ya? Ngaji itu nggak perlu banyak, nggak perlu lama, sedikit tapi kamu paham itu lebih baik. Kalau ada pertanyaan, apa hadisnya cuma 5 yang berkaitan dengan arak? Ya ratusan banyak. Ini yang saya bacakan 5 saja. Kalau di ini, kalau di surga itu ada ke sungai ya, sungai, terus sungainya begini mbak, ini sungainya itu ada 4 mata, ada 4 penjuru sungai itu, jadi sebelah kanan, sebelah kiri, atas, kiri, terus ketemu dalam satu telaga, ini dinamakan telaga Kausar. Nah kali-kali ini ada yang dari arak, ada yang dari khamr, ada yang dari susu, ada yang dari air biasa. Nah sungai-sungai yang di surga ini itu dinamakan salsabila. Makanya kalau ada anak nama salsabila itu nama sungai di akhirat, nama sungai kalau salsabila itu. Cuman sungainya sungai ada nama salsabila, mbak-mbak mahasiswi ada. Itu nama sungai Mahakam, Kapuas kalau di Indonesia aja tuh. Senggarung. Apa maning? Nama sama sungai. Bengawan Solo itu Salsabila sananya. Dah, Allah alam, semoga sehat semua, semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.